Dan berikutnya kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati pemirsa dari Korea maksud kami dari Korea Selatan ada indeks IHK Korea Selatan secara month-on-month di bulan November dan juga dari Amerika Serikat ada pidato Fed Waller. Dan agenda emiten hari ini diantaranya adalah untuk buka kemudian juga KMDS akan menggelar RUPS, sementara itu MPXL menggelar pembayaran dividen tunai, sementara itu TSPC ex dividen tunai interim. Dan berikutnya pemirsa kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini kompak dibuka menguat dengan Nikkei menguat 1,12% di level 38.944. Kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,81% di level 3.781 dan juga Kospi Korea dibuka menguat 1,52% di level 2.491 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,65% di level 19.550. Ya, pemirsa untuk berbincang pagi hari ini di Marketplace kita sudah tersambung dengan Mas Praska Putrantio, beliau adalah CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Mas Praska. Ya, pagi, Mas Baik. Vicky. Terima kasih Mas Praska sudah bergabung kembali bersama kami di Marketplace. Kalau kita bicara mengenai beberapa hal yang nampaknya cukup menjadi fokus dari investor global terkait dengan statement dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Trump akan mengenakan tarif 100% bagi komoditas yang diekspor oleh anggota BRICS jika kemudian anggota BRICS meninggalkan dolar Amerika Serikat begitu ya. Bagaimana Ya, sebetulnya ini kemudian di-capture dan juga diberikan reaksi oleh pelaku pasar, Mas Praska? ya baik. Jadi terkait dengan pernyataan Presiden terpilih Donald Trump tersebut, tentu saja hal ini menimbulkan semacam tekanan ya di pasar valuta asing. Tentu saja kalau kita lihat kan pertama kali indeks pergerakan nilai tukar rupiah itu kembali melemah ya ke kisaran 15.924 ya kemarin, dan juga sekaligus juga merontokkan pasar saham domestik juga terutama Indonesia, meskipun kalau saya lihat sebenarnya ini masih cukup anomali, tidak semua pasar negara berkembang itu terkoreksi, tapi Indonesia saat ini cukup tertekan ya karena memang wacana Indonesia saat itu yang ingin juga bergabung dengan BRICS ya, seperti itu di tengah juga konflik antara Ukraina dengan Amerika Serikat sedang meningkat melalui dengan adanya COVID di masalah geopolitik di Ukraina seperti itu, dan juga memang dengan munculnya pernyataan tersebut kekhawatiran investor membuat pada akhirnya ya tekanan di pasar saham sekaligus membuat pelarian ke safe haven, dan kalau saya mati sedikit sini perkirakan juga akan mempengaruhi ke harga komoditas lainnya seperti harga emas ya yang sedikit menguat ya seperti itu. Baik, ya, dari pemerintah sendiri juga memang sempat menyampaikan beberapa kali terkait dengan urgensi dari Indonesia sendiri untuk bergabung di BRICS begitu. Artinya kalaupun memang Indonesia jadi bergabung, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan di antara anggota, salah satunya adalah dengan menggunakan mata uang khusus BRICS dan juga meninggalkan dolar Amerika Serikat, mungkin ini akan berimplikasi kepada Indonesia begitu ya, karena Amerika Serikat sendiri Ya, menjadi salah satu mitra dagang yang penting untuk Indonesia. Tapi bicara mengenai baik. implikasi bagi Amerika Serikatnya sendiri, sebetulnya apakah ini memang serta-merta menguntungkan mereka atau justru juga merugikan untuk Amerika Serikat jika kemudian Donald Trump menerapkan tarif masuk 100% untuk anggota BRICS? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat memang secara impact ke Amerika Serikat itu saja memang tidak terlalu dominan, tapi secara tidak langsung ya efek jangka panjangnya itu saja dengan adanya mungkin kebijakan tersebut membuat tekanan pada emiten di negara berkembang yang melakukan ekspor dominan ke Amerika Serikat, karena exposure ke Amerika Serikat ini membuat pendapatan ekonomi negara berkembang juga pastinya akan mempengaruhi juga perekonomian negara maju seperti itu, yang secara sektoril ya. Kalau kita bicara pasar modal mungkin bisa jadi berbeda, tapi secara sektoril yang juga akan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja jangka panjang dari pasar modal di negara maju seperti itu. Jadi memang untuk jangka pendek ini tampaknya investor memang sudah merespon kekhawatiran impact yang multiplier ya, yang efeknya bisa kemana-mana dalam hal jika diterapkan kebijakan tersebut yang cukup ekstrim.
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump secara psikologis memberikan booster terhadap penguatan dari dolar Amerika Serikat yang mengakhiri penguatan emas di 4 hari. Peluangnya seperti apa dan implikasinya terhadap IHSG seperti apa sebutnya Mas Praska? Tentu saja ini bicara mengenai peluang dari IHSG jika kemudian terjadi Santarelli begitu. Apakah ini akan Ya, mempengaruhi? ya. Jadi berkaitan dengan tadi ya pernyataan Presiden terpilih Donald Trump tersebut, tentu saja memang menjadi kayak semacam pengganggu jangka pendek ya kalau saya sebutnya, karena tentu saja membuat kinerja pasar saham sepanjang year to date pembukaan di Februari maksud saya Desember akhir tahun ini 2024 ini sudah tinggal 1 bulan ya sudah diawali dengan hal yang kurang bagus performanya, bahkan lebih dari 1% dan dana asing pun juga kalau saya lihat kemarin kan tercatat juga terus masih net sell ya, 1,26 triliun pasar regular dan 1 minggu 4,64 dan bahkan selama sebulan terakhir itu sudah sekitar tembus 17,19 triliun. Artinya tekanan dual terus terjadi khususnya di saham-saham di sektor perbankan. Nah, big banks ini banyak paling mengalami pelepasan oleh investor asing dan peluang terjadi Santa Claus Rally ya di Desember ini menurut saya memang mungkin terjadi hanya saja pasti tidak terlalu signifikan karena memang fluktuatif market di pasar saham terutama ya ini cukup besar karena tidak menurut saya tidak hanya dari pernyataan Donald Trump tapi melihat pada rilis data-data makroekonomi yang baru dirilis kurang lebih seminggu terakhir ya baik di pasar domestik seperti data inflasi ya kan terus kondisi perkembangan tukar terus kemudian data PMI Cina dan Amerika Serikat juga hal-hal yang menurut saya mempengaruhi uh, investor asing ya terhadap kondisi pasar saham kita dan alternatif pasar saham kita versus dengan negara yang lain seperti itu Baik, kira-kira. possibilities-nya untuk Santarelli akan tetap terjadi, tapi penguatannya terbatas karena masih ada Ya, beberapa sentimen pemberat begitu ya. Di antaranya lah ini mungkin terlihat ya, dari IHSG yang kemudian turun lagi di perdagangan awal bulan Desember 2024 di akhir tahun 2024 begitu ya. Baik, ya. sektor barang konsumen non primer paling parah, drop 2,69% pada penutupan perdagangan kemarin, Mas Praska. Sebetulnya apa yang jadi trigger utama dan apa rekomendasinya? Mungkin untuk mereka yang kemudian melihat ataupun ingin menunggu momentum begitu untuk bisa masuk ke sektor ini, pelemahan bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk dengan level yang lebih murah begitu atau menurut Anda masih melihat possibilities untuk sektor ini akan melanjutkan pelemahan? Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau saya lihat memang si tekanan cukup dalam terjadi pada saham-saham retail retail besar ya, seperti ada MAPA ya, MAPI, kan ERA, Gajah Tunggal, BNTR. Nah, ini kan yang terbesar itu jadi menurut saya di MAPA dan MAPI ya, grup dari lebih ke perdagangan retail tapi yang segmen kelas menengah atas seperti itu juga era ya jadi ada era MAPA dan MAPI. Nah di sini memang tekanan tersebut tentu saja diikuti oleh secara kinerja saya melihat adanya perlambatan tentu saja di tahun 2024 ini ya yang tidak kemungkinan di sini mempengaruhi juga kinerja harga sahamnya meskipun kalau kita di sini era jaya masih bertahan saja untuk MAPA dan MAPI di sini mulai mengalami tekanan seperti itu dan kondisi ini juga ditegas dengan kondisi dari consumer confidence ya indeks kita yang juga mulai mengalami penurunan ya ke level terendah tahun terakhir ya, di level 121 seperti itu dan juga di sini untuk kondisi dagangan untuk retail sendiri juga di Indonesia juga masih mulai mengalami perlambatan untuk yang year on year ya, di bulan rilis per September ini seperti itu dan juga Hmm. beberapa tantangan lain yang kalau kita lihat di sini kan laju inflasi kemarin ya rilisnya kan juga sekitar 1,51% ya jadi 1,55% ya melambat lagi dibanding bulan sebelumnya meskipun secara month on month yang mulai agak baik ada peningkatan 0,3 tapi secara kumulatif setahun terakhir melambat dan ini menjadi concern juga bahwa terus melambatnya inflasi kemudian juga indeks manufacturing PMI kita juga masih di bawah 50 ya ini kan menjadi alarm sebenarnya bahwa concern ekonomi terutama di sektor spending ya masyarakat ini masih cukup tinggi dan bisa mempengaruhi pada prospek GDP kuartal 4 kira-kira seperti itu. Baik, Mas Praska, kalau kita lihat dari reaksi masyarakat terkait dengan pengenaan PPN menjadi 12% di awal tahun 2025 sempat memicu gerakan untuk frugal living, konsumsinya dari masyarakat sendiri juga akan ditahan. Ini kemudian dikhawatirkan akan berdampak terhadap konsumsi domestik dan akan berdampak kepada pertumbuhan Ya, ekonomi begitu ya. Nah, untuk ya, sektor-sektor yang berkenaan langsung dengan konsumsi dari masyarakat, tentu saja ini mendekati
memasuki momentum festive season di akhir tahun gitu ya, liburan akhir tahun Ya. begitu. Biasanya sektor retail biasanya panen gitu. Tapi menghadapi sentimen ini sebetulnya seperti apa? Kalau kita kemudian lihat dari pelemahan ini, apakah ini mengindikasikan bahwa konsumsi dari masyarakat sudah mulai direm gitu untuk mengantisipasi PPN menjadi 12% di awal tahun? Ya, menurut saya demikian ya, karena kalau kita di sini kan memang dari indikator tadi dari indeks keyakinan konsumen yang juga sudah turun ya, rendah dalam setahun terakhir di level 121, dan juga kalau kita di sini kan manufacturing tadi kan kurang bagus, ditambah lagi juga dengan rilis data dari angka residential property index ya, jadi indeks harga properti juga secara year on year itu kembali melambat ya di kuartal 3. Artinya memang secara overall tekanan pada daya beli memang jadi concern tidak hanya pada retail tapi ke semua sektor, atau juga properti, dan ini juga menjadi korelasi juga dengan melambatnya penurunan permintaan daya beli masyarakat dan prospek kenaikan PPN yang mungkin saja sudah di-price in oleh produsen ya kan. Ini yang membuat kekhawatiran ke depan bahwa potensi margin itu semakin tergerus oleh bukan karena kenaikan biaya tapi karena penurunan daya beli masyarakat di tengah biaya yang relatif stabil menurut saya, atau mungkin mengalami peningkatan, kira-kira seperti itu. Baik, artinya sentimennya untuk sektor konsumsi ataupun mungkin retail masih agak negatif begitu ya, apalagi Negatif ya. appetite dari masyarakat sendiri mungkin agak ditahan sini untuk mengkonsumsi barang konsumsi begitu. Baik, semakin menarik Ya. Mas Prasa, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini tentu saja dengan pembahasan dari saham-saham pilihan dari Anda, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kita akan saksikan saham pilihan pagi hari ini yang direkomendasikan oleh Mas Praska. Di antaranya adalah ada MPMX dengan support di 980, resistance di 1080, rekomendasi buy. Kemudian ada BBRI dengan support di 4100, resistance di 4950, rekomendasi buy. Kemudian ada ASA, support di 690, resistance di 805, rekomendasi buy. Kemudian juga ada Brand dengan support di 6525 dan resistance di 9250, rekomendasi buy. Kita ke MPMX terlebih dahulu, Mas Praska, silakan. Ya, baik ya, terkait dengan MPMX, kita lihat di sini pergerakan harga saham secara teknikal dulu ya. Saya review memang di tengah kondisi harga saham yang secara overview IHSG memang saat ini perkirakan potensi mengalami rebound ya, karena sudah sentuh support di level prediksi kami di support di kisaran 7.056 ya, dan tambah lagi juga kemarin tekan cukup dalam di tengah kebanyakan sentimen dari data makro yang kurang bagus dari dalam negeri. Nah, sementara untuk dari saham rekomendasi, saya dari MPMX sendiri secara teknikal juga sudah menyentuh level support ya di level 980-an, jadi menurut saya ini level menarik untuk diakumulasi. Berada di range tadi ya, di rentang 980 sampai di 1005, itu level area yang menurut saya menarik untuk dicermati, dan untuk target terdekat untuk jangka pendek di kisaran dari 1045 sampai di 1080, dan tambah lagi juga saham PMX ini kan saham yang memiliki dividen yield yang cukup besar ya, kisaran 10% lebih, ya, sekitar 10-11%, jadi menurut saya saham yang menarik bisa dicermati lebih ke jangka panjang seperti itu. Didukung juga oleh kinerja fundamental yang saya cermati sini juga masih mencatatkan pertumbuhan ya, meskipun agak melambat tapi masih mencatatkan kinerja laba yang positif dan valuasi yang relatif menarik. Baik, untuk MPMX sendiri menarik untuk dicermati untuk bisa masuk dengan term investasi jangka menengah ke panjang begitu ya Mas Praska ya? Betul ya. Oke, baik. Menarik untuk trading, untuk MPMX cukup volatile harganya atau seperti apa Mas? Kalau untuk MPMX menurut saya lebih di hold ya, karena di sini lebih ke menurut saya buat dividend player, dan juga kalau untuk trading menurut saya sih polanya agak lebih lambat ya, sideways, cenderung lebih sideways. Jadi menurut saya di investor atau mengantisipasi di tengah bursa yang relatif volatile ini, saham tersebut menarik untuk dijadikan sebagai buffer seperti itu dalam portfolio. Baik, secara pergerakan akan cukup menarik jika kemudian hold ataupun menahan MPMX sendiri untuk term investasi menengah ke panjang. Dari MPMX kita bergeser ke BBRI, Mas Praska, seperti apa? Ya baik, untuk BBRI sendiri memang saya melihatnya adalah dengan tekanan jual cukup besar ya, jadi saya ada peluang menarik nih pada saham-saham big banks yang sudah terdiskon ya, di samping ada BCA, Mandiri, tapi BBRI sini sudah masuk ke dalam area dekati support di level 4.090 atau 4.100, sehingga masuk buy area di range 4.100 sampai 4.300, dan memang tekanan ini banyak terjadi karena aksi jual investor asing ya, membuat saham-saham big bank masuk BBRI juga cukup signifikan
Dan BBRI secara fundamental masih positif, hanya saja memang melambat ya di tahun ini karena apa namanya samping efek dari tekanan apa namanya pada ekonomi sektorial, sehingga penyaluran kredit juga melambat dan loan growth ke kisaran 10%-an ya, dari 11-12%, sehingga mempengaruhi bisnis perbankan secara keseluruhan. Tapi menurut saya di tengah tekanan tersebut BRI menjadi paling menarik karena samping fokus pada apa UMKM juga lebih ke masyarakat menengah bawah yang dikatakan ekspektasi dengan spending yang mungkin ke depan lebih baik, ini bisa menjadi driver untuk saham BBRI untuk jangka apa namanya menengah panjang. Jadi targetnya lebih ke apa BBRI itu untuk apa namanya target price di level 4.950 untuk jangka pendek menengah. Baik, untuk perbankan BUMN yang fokus kepada pembiayaan mikro begitu, ada program pemerintah terkait dengan Ya, pelunasan utang dari petani dan juga nelayan. Sebetulnya kalau BBRI cukup terdampak nggak sih, Mas Praska, terkait dengan ini? menurut saya tentu saja ada, tapi tidak signifikan ya, karena Hmm, dalam penghapusan utang itu kan menurut saya ada batasannya ya, sehingga hmm, saya maksimum juga apa 500 juta, tidak juga ada beberapa termin-termin tertentu, jadi tidak semua langsung apa namanya apa kayak semacam dihapuskan dengan jumlah hmm. signifikan. Ada apa syarat dan ketentuan, sehingga perbankan menurut saya masih relatif bisa apa terjaga. Di samping itu juga perbankan kan juga sudah apa namanya melakukan perhitungan pencadangan risiko ya, yang pasti sudah mengantisipasi kondisi tersebut. Seperti itu. Baik, begitu juga dengan potensi penyaluran pembiayaan di sektor yang lain ini yang kemudian Ya, menopang juga kinerja di saham-saham berbasis perbankan BUMN, salah satunya adalah BBRI begitu. Dari BBRI kita ke ASA seperti apa, Mas Praska? ya. Baik ya. Kalau untuk ASA sendiri, saya melihat secara apa namanya technical view juga bergerak sideways ya, dengan range di sini di 715 sampai 805 ya, dengan buy range yang menarik di 690 sampai 715. Jadi ASA menurut saya lebih ke trading jangka pendek menengah juga ya. Dengan tadi trading range di 690 sampai 715 area beli, dengan target profit taking di level 805 untuk jangka pendek menengah. Oke, Seperti dan juga untuk secara apa namanya kita bicara valuasi juga ASA ini cukup menarik ya, masih price ratio dan juga book value juga masih di bawah sekali satu kali, dan juga secara apa kinerja keuangan juga ASA masih mencatatkan kinerja yang relatif apa namanya positif ya, meskipun secara pendapatan pertumbuhan agak relatif apa namanya naik turun ya, tapi lebih baik dibanding tahun 2023 seperti itu. baik. Secara sektor ASA kalau tidak salah masuk ke dalam sektor transportasi ya, Mas Praska ya? Ya, termasuk dalam sektor transportasi logistik seperti itu. Menurut Baik. saya ASA jadi saham yang menarik juga. Di akhir tahun, masa musim liburan untuk sektor transportasi ataupun mungkin berkaitan dengan logistik, ini growth-nya akan menarik ya, Mas Praska? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara saham sektor transportasi, memang secara prospek tampak menarik ya. Hmm, Hanya saja memang tantangannya menurut saya lagi-lagi lebih ke daya beli. Jadi hmm, spending masyarakat untuk apa namanya transportasi, tambah lagi juga masyarakat kan tentu saja sudah banyak memiliki apa alternatif kendaraan sendiri ya. Ini ya, yang menurut saya juga menjadi challenge. Jadi ya apa namanya untuk secara peningkatan ada, tapi tidak signifikan, karena menurut saya ini lebih ke yang sifatnya transportasi logistik untuk kebutuhan apa namanya distribusi baik, seperti itu, bukan lebih didrive oleh apa seasonal ya, karena menjelang akhir tahun kurang lebih baik, seperti itu. baik. Dari ASA kita bergeser ke brand, Mas Praska. Ya. Baik, kalau brand tentu saja kalau kita lihat secara valuasi apa tidak menarik ya, saya melihat lebih ke arah apa namanya faktor apa teknikal saja, karena saham brand di sini bergeraknya juga masih terkonsolidasi juga ya, dengan prospek sektor apa namanya geothermal dan juga energi terbarukan yang dalam jangka panjang masih menjadi harapan. Dan Hmm, brand ini pun juga masih bergerak apa namanya terkonsolidasi ya di range dari hitungan saya di level 6525 sampai di level 7650 ya. Ini hmm, range yang cukup lebar, dan apa namanya dengan prospek mungkin bisa kembali ke indeks MSCI ya. Tentu saja di sini saham brand secara jangka panjang pastinya secara apa untuk time horizon ya, sarankan brand memiliki target price untuk secara teknikal di level 9250 seperti itu, dengan baik. buy area di level 6525 sampai 6825. Oke, kalau kita lihat gapnya sendiri dari support dan juga resistensinya ini cukup jauh begitu ya. Ya, Targetnya diproyeksikan tercapai mendekati level resistensinya di kapan, Mas Praska, untuk brand sendiri? ya.
Kalau saya melihatnya sih untuk tahun ini belum ya, Hmm, terdekat di 9.250 dalam waktu sebulan. Karena bisa dikatakan ini bisa ngedrive IHSG juga dengan karena market cap juga cukup besar ya. ya, Jadi menurut saya perkiraan di tahun depan ya paling tidak hmm, dalam apa namanya 3 bulan ke depan, 3 sampai 6 bulan seperti itu. baik, Jangka oke. pendek menengah. Itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Praska, di antaranya adalah seperti Anda tadi dapat juga kemudian ikuti ada MPMX, PBRI, ASA dan juga Brand. Kemudian kita akan update terlebih dahulu pemirsa terkait dengan pergerakan dari IHSG di pembukaan sesi 1 hari ini. Untuk IHSG bergerak menguat 1,47% di level 7.150,586. Top gainer sejauh ini ada Adaro, BBCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Telkom, BRPT, AMMN, Goto dan juga Brand. Sementara itu top losers ada PTRO, ada JIHD, kemudian ada SMIL, SGR, Ayam, Visi, MKPI, VTNY dan CMNT. Baik, Mas Praska, singkat saja analisis Anda mengenai pergerakan IHSG di hari ini. Ya, baik. Untuk IHSG hari ini, seperti saya sampaikan di awal, memang IHSG berpeluang menguat ya. Chart teknikal juga didukung karena sudah kena support di level 7.056 dan IHSG apa namanya berpeluang untuk kembali rebound dengan target resistance jangka pendek di level next-nya untuk window dressing diperkirakan sampai ke level 7340 Hmm, seperti itu. Dan hari ini juga hanya saja investor asing diperkirakan masih tetap akan lanjutkan net sell dengan tekanan jual relatif mulai berkurang karena memang kalau kita lihat perbandingan dengan data makro naik rilis data PMI di Cina, data PMI di Amerika Serikat itu membaik mengindikasikan bahwa adanya alternatif negara yang lebih menarik dibandingkan Indonesia yang membuat dana asing masih terus melakukan tekanan jual seperti itu. Jadi investor baik. disarankan lebih melakukan averaging down pada selective stock ya. Jadi mungkin saham-saham yang punya valuasi murah, terdiskon ya, kinerja bagus plus kalau bisa dividend layer seperti itu. Baik, menarik analisis dari Anda. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar. Dan lagi-lagi keputusan Anda untuk berinvestasi hari ini menjadi keputusan Anda, pelaku pasar ataupun investor di luar sana. Mas Praska, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sehat selalu Mas Praska. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Bikir, selamat pagi.